Agama telah menjadi pilar utama yang membentuk budaya, nilai, dan identitas masyarakat di berbagai penjuru dunia selama berabad-abad. Dari masjid-masjid yang megah hingga kuil-kuil kuno, keyakinan spiritual telah mengakar kuat di hati banyak komunitas, membimbing cara hidup, hukum, hingga tatanan sosial mereka. Berdasarkan survei terbaru dari CEO World Magazine dan Global Business Policy Institute, yang melibatkan ratusan ribu responden dari 148 negara. Berikut adalah kisah menarik tentang 10 negara paling religius di dunia, tempat agama bukan sekadar kepercayaan, melainkan napas kehidupan sehari-hari. Apakah Indonesia, negeri dengan keberagaman budaya dan spiritualitas yang kaya, masuk dalam daftar ini? Mari kita telusuri. Di puncak daftar, Somalia berdiri gagah sebagai negara paling religius dengan skor religiositas 97,4%. Sejak abad ke-7, Islam telah menjadi jiwa Somalia, menjadikannya salah satu wilayah pertama yang memeluk agama ini. Somalia bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran Islam yang bersejarah, di mana tradisi Afrika dan nilai-nilai Islam bercampur harmonis, menciptakan identitas spiritual yang kuat. Meski kekristenan hadir pada abad ke-12, Islam tetap menjadi denyut nadi masyarakat Somalia. Nigeria, dengan skor 97,7%, menempati posisi kedua. Negara ini adalah mozaik agama yang dinamis, dengan mayoritas Islam Sunni yang masuk sejak abad ke-15 melalui Kekaisaran Songhai. Keberagaman etnis dan bahasa lokal menambah warna pada praktik keagamaan di Nigeria, di mana Islam dan kekristenan hidup berdampingan, membentuk budaya yang kaya dan penuh semangat. Bangladesh, dengan skor 19,9%, adalah contoh lain dari sejarah spiritual yang kaya. Sejak abad ketiga, Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang dari India dan Tiongkok, diikuti Islam pada abad ke-6 dan kekristenan pada abad ke-14 oleh bangsa Eropa. Kini, mayoritas penduduk Bangladesh adalah Muslim, namun jejak Hindu, Buddha, dan Kristen masih terasa dalam budaya dan tradisi mereka, menjadikan Bangladesh sebagai perpaduan harmonis dari berbagai keyakinan. Ethiopia, dengan skor 99,3%, membawa cerita unik tentang kekristenan yang telah mengakar sejak abad ke-4 melalui misionaris Frumentius yang mengkristenkan Raja Ezana. Gereja Ortodoks Ethiopia menjadi simbol keimanan yang kokoh, sementara Islam, yang hadir sejak abad ke-7, juga meninggalkan dampak budaya yang signifikan. Ethiopia adalah bukti bahwa keragaman agama dapat memperkaya sejarah sebuah bangsa. Yaman, dengan skor 19,1%, adalah negeri dengan warisan spiritual yang mendalam. Islam telah menjadi pilar sejak abad ke-7, diperkuat oleh peran penting Yaman sebagai pusat pembelajaran Muslim. Yudaisme dan kekristenan, yang hadir sejak abad ke-3 dan ke-6, turut mewarnai sejarah Yaman, meskipun kini Islam mendominasi kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Malawi, dengan skor 99%, menawarkan kisah tentang perpaduan agama tradisional Afrika, kekristenan, dan Islam. Kekristenan, yang diperkenalkan misionaris Eropa pada abad ke-19, kini menjadi agama mayoritas. Namun tradisi lokal tetap hidup, menciptakan harmoni spiritual yang unik. Indonesia, dengan skor 99,7%, menempati posisi ke-7 dalam daftar ini. Negeri kepulauan ini adalah rumah bagi 6 agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sejak abad ke-1, Hindu dan Buddha telah membentuk budaya Indonesia melalui perdagangan dengan India dan Tiongkok. Islam, yang tiba pada abad ke-13, kini menjadi agama mayoritas, diikuti oleh tradisi Kristen yang diperkenalkan bangsa Eropa pada abad ke-16. Indonesia adalah cerminan keberagaman yang hidup berdampingan, di mana tempat ibadah berdiri megah dan hari raya keagamaan dirayakan dengan penuh sukacita. Sri Lanka, Mauritania, dan Djibouti melengkapi daftar ini, masing-masing dengan cerita spiritualnya sendiri. Sri Lanka dikenal dengan warisan Buddha dan Hindu, sementara Mauritania dan Djibouti menonjol dengan dominasi Islam yang telah mengakar selama berabad-abad.
Ke-10 negara ini menunjukkan bahwa agama bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga tentang bagaimana ia membentuk identitas, budaya, dan kehidupan masyarakat.